Mula Sadra punya konsep tentang jiwa. Jiwa manusia itu juga mengalami harokah jauhariyah. Ada gerakan substantif loh, itu untuk memperjelas tadi. Yang pertama coba dilihat. Kamu waktu kecil terus belum balik, terus balik sampai akalnya sempurna. Itu kan ada gradasi. Waktu kamu bayi, jiwanya kan jiwa vegetatif. Bisanya cuma tumbuh. Hidup sih, tapi cuma bisa tumbuh. Maem, buang kotoran, gak enak nangis, itu kan bisanya cuma tumbuh. Selain tumbuh nggak bisa apa-apa lagi. Hidupnya diatur oleh insting untuk besar. Setelah itu jiwamu berkembang jadi jiwa hewan. Hewan sudah punya ambisi, sudah punya hasrat, sudah punya nafsu. Jiwa hewan. Akalnya belum lengkap, kayak anak-anak kecil itu loh. Akalnya belum lengkap tapi sudah pingin ini, pingin itu. Kadang-kadang cuma menang-menangan aja sama temennya. Nah, itu jiwa hewan. Setelah itu baru jadi jiwa manusia. Jiwa manusia itu ya akalnya jalan, sudah ngerti mana baik buruk, mana pantas nggak pantas, mana boleh tidak boleh, itu jiwa manusia. Nah ini gradasi. Seumuran kalian pasti sudah jiwa manusia. Kecuali kamu males. Kalau kamu males, kembali lagi ke jiwa vegetatif. Kainane turu karo mangan. Mangan, turu, nonton TV, Facebookan, internetan, mangan lagi, turu meneh, Facebookan, internetan. Nah itu tumbuh besar dan tinggi, tapi ya kayak tumbuhan vegetatif. Nah, kembali setback. Atau jiwa hewan. Jiwa hewan ki ra mikir, sing penting enak, sing penting seneng, sing penting sukses, pokoknya sing penting terus. Jiwa hewan. Nyari enaknya sendiri, nyari nyamannya sendiri, nyari suksesnya sendiri, jiwa hewan. Nah, level ketiga jiwa manusia. Jadi kamu harus selalu introspeksi. Jangan-jangan levelku ini turun sekarang. Bukan manusia, tapi level jiwa sebelumnya. Nah, puncaknya jiwa manusia itu kalau di Mula Sadra, perhatikan ada 5 fakultas. 5 fakultas itu 5 daya yang harus kamu jadikan bekal biar kamu tetap jadi manusia, bertahan, tidak turun derajat ke jiwa hewani atau jiwa vegetatif. Yang pertama adalah sensus komunis, hissul mustarok atau common sense. Kebenaran-kebenaran umum yang itu tertanam sejak kamu kecil sampai besar, pasti sudah ada kebenaran-kebenaran umum itu. Jadi common sense dipahami bersama. Kalau kebenaran umum itu ya kalau aku tidak makan seminggu pasti mati. Sensus komunis. Sama orang tua harus menghargai, itu kan umum. Nggak perlu dipikir. Nggak perlu bikin seminar nasional untuk bahas kenapa ya kalau 6 jam nggak makan perutku keruyuk-keruyuk. Kok tidak usah, itu common sense. Untuk yang common sense kamu nggak perlu diskusi panjang-panjang. Semua orang juga sudah ngerti kalau kamu nggak makan-makan juga perutmu keruyuk-keruyuk. Nggak perlu lari ke perpus nyari referensi dulu, Pak, kebenarannya gimana ini, nggak usah. Kemantepan. Jadi sensus komunis, hisul mustarok. Ngerti dewe kamu, nggak usah ditanyakan. Orang hidup juga selalu pasti ngerti itu. Kok aku deg-degan, Pak, dekat lawan jenis? Nggak apa-apa, itu hisul common sense sudah. Kamu ngerti sendirilah. Tidak usah nyari referensi, nyari buku, bikin seminar internasional, dan download video untuk belajar itu, nggak usah. Sudah ngerti sendiri kamu, nggak usah belajar. Oke, sensus komunis, alat pertama. Ini patokanmu. Kalau yang sensus komunis saja kamu masih belum paham, itu alamat. Jangan ngaku jadi orang dewasa. Hanya anak kecil yang tidak ngerti common sense. Anak kecil nggak ngerti common sense, pingin kencing aja di pojok situ. Tapi kan kamu kan ngerti, nggak boleh kencing di pojok situ. Dasarnya apa? Nggak usah tanya dasar, sudah ngerti semua. Apa-apa nggak usah ditanyain dasarnya, wis ngerti. Akalmu sudah jalan, itu common sense.
Kenapa kau nggak boleh mukuli teman, Pak? Nggak usah cari dalil, ngerti dewe. Gitu aja kok kamu datang. Kita anti kekerasan. Ya harus paham itu common sense. Nggak usah panjang-panjang bahas anti kekerasan. Semua orang juga anti kekerasan. Wong yang melakukan kekerasan itu nganggapnya itu bukan kekerasan kok. Mungkin dianggapnya, oh ini pendidikan Pak, oh ini ketidakadilan Pak. Kan mesti gitu dia. Karena dia tahu kekerasan itu tidak boleh. Oke. Hisul mustarok, common sense. Yang kedua apprehension, waham, daya prediksi. Kamu harus punya. Kalau nggak punya daya prediksi, susah kamu jadi manusia. Karena aku mau perjalanan 1 hari 1 malam di atas bis, bisnya nggak berhenti, berarti harus siap makanan. Yang kedua siap botol aqua kosong. Loh, ya kan? Kamu paham kan gunanya botol aqua kosong itu? Oh, bisa nggak mandek masalahnya. Itu kenapa kok kamu bawa gitu? Kamu punya daya prediksi, punya waham, gitu loh. Ngapain sih kok kamu sekarang kuliah serius-serius itu? Karena kamu punya daya prediksi. Besok aku harus kerja dan untuk kerja aku butuh ijazah. Kan gitu. Kalau kamu merasa ijazah nggak ada gunanya, paling kamu juga nggak kuliah. Mending melu ngaji ini wae untuk ngombe teh. Nggak usah disuruh macam-macam bayar, daftar ulang, registrasi, ujian, meet, ada. Nah, mungkin gitu. Tapi karena kamu punya daya prediksi, ngaji secanggih apapun nggak dapat ijazah. Padahal besok masa depan dapat ijazah, tetap harus kuliah. Waham, apprehension. Bisa membaca sampai ke depan. Membacanya nggak cuma sekarang dok, tapi juga sampai ke depan. Oke. Misalnya, wah, mumpung aku semangat ya, ngajinya kira-kira 5 jam aja ya sekarang. Nah, itu nggak punya waham. Ya ngaji sejam aja sudah ngantuk luar biasa, apalagi 5 jam. Nggak bisa memprediksikan, nggak bisa membaca yang lain, nggak bisa membaca ke depan. Itu daya waham. Kayak khutbah Jumat, nggak selesai-selesai. Nah, itu khotibnya, apprehensionnya perlu dipertanyakan. Daya prediksinya gimana? Nggak membayangkan jamaahnya yang selak kuliah, selak apa, khutbah sampai jam 1:15 misalnya. Wah itu kan jamaahnya dehem-dehem juga nggak paham-paham dia. Iya. Oke, jamaahnya sudah itu dia. Wah, nggak diurusi, dianggapnya seneng dehem-dehem itu. Terus kewae. Jamaahnya sampai pegang-pegang arloji. Wah, tambah semangat dia. Islam menghargai waktu, saudara-saudara. Ditambahi ceramah tentang waktu. Saya dowen sampai jamaah sampai gini-gini. Tidak paham-paham tetap. Khitan itu memang sunnah dalam Islam. Tambah tema lagi. Oke. Tidak bisa membaca. Ada orang kedap-kedap gini, dia nggak bisa memprediksi karepe apa to kedap gue ya. Berarti daya wahamnya nggak canggih. Kayak kamu lagi, kan kadang-kadang kalau saya masuk kelas ada mahasiswa yang di depan lagi nulis-nulis apa di papan. Temannya dosennya dia cuek aja begitu. Begitu lihat, ada dosennya malu. Dia nggak paham. Kalau coba tadi dia tanggap dehemnya temennya, dia bisa selamat. Karena daya pahamnya nggak canggih, dia kena wis. Fantasi. Kalau fantasi daya khayal. Jangan salah, daya khayalmu harus hidup. Kalau daya khayalmu mati, kamu gak akan jadi orang kreatif. Bahkan dalam banyak hal kamu akan kalah. Barat yang positivistik, justru di situ daya khayalnya luar biasa. Daya khayal inilah nanti yang membedakan secara banyak loh ya, hewan dan manusia. Kalau intelek sekedar daya rasio, beberapa hewan punya kadar berpikir tertentu, tapi daya khayal tidak punya. Hewan tidak bisa menghayal, kira-kira kalau aku jadi manusia gimana ya, tak coba jajal pura-pura jadi manusia enaknya. Itu tidak bisa. Harus punya daya khayal. Daya khayal nanti dekat dengan mutakhayyilah. Itu bedanya khayal. Kalau mutakhayyilah itu imajinasi.
Kalau khayal itu bisa nggak ada dasarnya sama sekali. Kalau imajinasi itu menggabung-gabungkan pengetahuan yang selama ini sudah kamu miliki, kamu gabung-gabung jadi sesuatu yang baru. Itu imajinasi. Kalau khayal bisa ngawur sama sekali, tanpa perhitungan. Tapi juga penting. Kalau di Ibnu Arabi itu yang disebut creative imagination. Kamu harus punya daya imajinasi. Misalnya bentuk gelas kok kayak gini ya, itu kan pakai daya imajinasi dulu bikinnya. Yang zaman dulu mungkin nggak seramping ini, mungkin agak besar kayak ember, itu sekarang ganti kayak gini, mungkin dulu kan gitu. Loh, itu kan hasil karya imajinasi. Nah, begitu ini kok susah ya ngangkatnya, kalau tehnya panas gimana? Oh, dikasih pegangan. Nah, terus ada gelas yang ada pegangannya. Itu daya imajinasinya lebih tinggi berarti. Nah, itu khayal dan mutakhayilah. Orang perlu ini. Orang yang tidak punya daya khayal dan tidak punya daya imajinasi biasanya tidak bisa berpikir alternatif. Kaku, skriptural, nggak bisa membayangkan yang berbeda, nggak bisa diajak berpikir analogis. Dan itu berat. Biasanya orangnya ngamuan, tersinggungan. Iya. Kenapa? Cara mikirnya delujur, lurus. Nada dasarnya kalau ngomong delujur. Nggak bisa diajak, agak variasi dikit. Itu kemampuan imajinasi. Kalau diajak nonton film dia nggak tertarik, karena dia tahu film itu bohong. Diajak nonton film, temennya nangis-nangis, dia alah gitu aja nangis. Itu kan cuma adegan film. Itu kan cuma bohong-bohongan, mesti gitu. Jadi creative imagination, mutakhayilah. Dan memahami simbolisme sangat diperlukan dalam agama. Simbolisme itu kan memahaminya pakai daya mutakhayilah ini. Surga, neraka, Shiratal Mustaqim, jin, setan, semua barang gaib yang tidak bisa diakses oleh panca indera, satu-satunya pintu masuk kita adalah imajinasi dan khayal. Kalau nggak pakai itu kita nggak akan ketemu. Oke. Dan yang terakhir, ada memori. Memori itu hafalan, ingatan itu penting. Kalau manusia nggak punya daya zakiroh, daya memori, wassalam. Kamu nggak ingat kalau hari ini ngaji, kamu nggak ingat bahwa kamu itu posisinya di sini santri, bahwa kamu yang di ngajiin, bahwa saya yang ngaji misalnya. Terus lali kamu duduk di sini, kenapa lali? Oh, tak anggap saya yang ngisi, oh, ternyata bapak tuh kan, you know. Berat itu kan. Kalau kehilangan imajinasi, kamu bisa jadi orang kaku. Kehilangan memori, wassalamualaikum sudah. Ya kan? Sudah selesai. Loh, orang gila itu kan sebenarnya bisa mikir. Satu-satunya yang hilang memorinya. Ya kan? Dia rasional juga. Kalau jalan ya di pinggir jalan kan dia ngerti. Karena kalau di tengah ketabrak terus dia, itu kan daya berpikir itu. Mbok anggap orang, coba lihat orang gila kan mesti melakukan yang pinggir. Terus kan gitu. Imajinasi ya kadang-kadang punya imajinasi. Nggak punya celana ya kadang daun plastik resek dipakai loh. Itu kan daya imajinasi yang tinggi itu kan. Satu-satunya yang dia nggak punya cuma memori. Jadi lupa tadi kalau sudah pakai kresek. Oke. Dan yang terakhir, mutafakkiro, daya berpikir, daya analisis. Ini daya-daya jiwa yang menentukan kita masih manusia apa bukan, yang harus dijaga. Kita harus gradasi dari vegetatif, hewani menuju 5 daya ini. Di situ kuncinya dayanya manusia. Oke, selanjutnya ada ittihadul akil bil ma'kul. Ini sebenarnya lanjutan tadi dari harokah jauhariyah. Apa sih yang menentukan, apa sih kuncinya manusia bisa bergerak, melakukan gerakan yang substantif? Kuncinya adalah ada pada ilmu, ada pada ittihadul akil bil ma'kul.
makul. Hubungan antara manusia dengan ilmu yang diserapnya. Katanya Mula Sadra, sebagaimana tubuh butuh gizi 4 sehat 5 sempurna sehingga kamu berkembang jadi besar, substansi dirimu, rohanimu, hakikat dirimu juga butuh 4 sehat 5 sempurna, namanya ilmu. Kamu bergerak kemana, seperti apa dirimu, apa yang kamu lakukan dan tidak kamu lakukan, gayamu sekarang kayak gimana, kuncinya ada pengetahuan apa yang kamu masukkan di kepalamu. Kalau kamu misalnya ya, contoh paling gampang hari ini, yang pro Jokowi sama yang anti Jokowi. Yang pro Jokowi tiap hari memasukkan informasi yang bagus-bagus tentang Jokowi. Kalau ada informasi yang jelek tidak dimasukkan, dianggap tidak bisa dipercaya. Dan itu kan mempengaruhi substansi dirinya. Dia jadi suka sama Jokowi, muji-muji Jokowi. Kebalikannya, yang tidak suka Jokowi, yang dicari tiap hari informasi yang anti Jokowi, yang ngeritik Jokowi. Kalau ada yang pro Jokowi, dia tidak percaya, ditolak habis-habisan. Yang anti Jokowi yang dimasukkan di kepala. Lahirnya apa? Ya perilaku anti Jokowi, ucapan yang anti Jokowi, gaya yang anti Jokowi. Apa gayamu sekarang tergantung apa yang kamu masukkan di kepalamu. Pengetahuan apa yang kamu masukkan di kepalamu, ilmu apa yang kamu masukkan di kepalamu. Kembali ke sini tadi. Kenapa tadi kamu lihat ini langsung ketawa? Berarti informasi yang kamu masukkan di kepalamu tentang barang seperti ini, itu ada hubungannya dengan itu tadi yang muncul di kepalamu. Jadi ittihadul akil bil makul isinya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya gampang. Cara biar kita menghargai perempuan, tidak diskriminatif perempuan, adalah carilah informasi-informasi, ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang tidak diskriminatif kepada perempuan. Selesai. Otomatis perilaku kita, gaya kita pasti akan menghargai perempuan. Meskipun kamu deklarasi jadi feminis, tapi yang kamu lihat tiap hari, yang kamu download tiap hari, yang kamu ada hubungannya dengan pelecehan pada perempuan, secara nggak sadar, perilakumu pada perempuan akan kayak gitu. Lihat perempuan langsung mengarah ke sana. Meskipun kamu tahan-tahan karena aku feminis sih. Padahal pikirannya juga sama ngeresnya dengan yang tidak feminis. Kenapa? Karena ittihadul akil bil makulnya memang kayak gitu. Nah, harokah jauhariyah, kalau kamu ingin gerakanmu substantif menuju Tuhan, berarti informasi-informasi yang harus kamu masukkan di kepalamu adalah informasi-informasi ketuhanan. Kalau dalam tasawuf namanya makrifat. Makanya puncak pengetahuannya disebut makrifat. Terus tambah informasimu tentang keindahan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Lama-lama dia ittihad dengan dirimu. Ittihadul akil bil makul. Karena dia pasti sesuai dengan fitrahmu dan kamu akan bergerak ke sana. Tapi kalau bacaan-bacaanmu filsafat barat, yang ateis, yang anti Tuhan, yang Marxisme, Freudisme kayak kemarin, yo nanti mengarahnya juga ke sana. Bukan berarti keliru, tapi kalau kamu nggak hati-hati, positioningnya keliru, kamu jadi semakin jauh dengan Allah. Boleh kamu belajar Marxisme, misalnya agama itu candu, tapi jadikan candu ini sebagai pelajaran. Jangan sampai agama kamu jadikan candu, jangan sampai Allah kamu jadikan candu dalam hidupmu. Ya kan banyak kan sekarang fakta agama dijadikan candu. Tak lihat ada beberapa postingan di Facebook, waktu orang ribut tentang BBM terus dia posting, jangan marah dengan BBM,
Ingat saja, pasrah saja pada Allah, karena Allah itu yang menjamin rezeki dan seterusnya. Ini yang dimaksud agama jadi candu. Dengan baca ini, kamu diharapkan sudah, nggak usah BBM lagi. Allah yang ngatur rezeki kita. Itu yang dimaksud oleh Mak, agama sering jadi candu. Kamu jangan malah ikut-ikutan Mak. Agama dijadikan candu. Agama harus dijadikan semangat untuk bergerak. Buktinya para ulama sufi bisa mendirikan dinasti kok. Apalagi tukang demo. Harusnya lebih bisa lagi, kan gitu. Karena gerakannya lebih bisa luas daripada kiai ulama sufi. Kan tidak membayangkan kan, ulama sufi kok teriak-teriak anti BBM, kan nggak masuk akal. Kalian yang lebih bebas. Oke, nah ittihadul akil bimakul itu seperti itu. Masukkan terus informasi-informasi yang konstruktif, positif, yang mendukung gerakanmu semakin dekat sama Allah. Jangan kebalikannya. Kalau ada informasi yang kebalikannya, masukkan di kotak yang tepat. Masukkan di klaster kepalamu yang sesuai. Oh, misalnya Freud bilang bahwa agama itu cuma sublimasi seksual. Tapi menurut saya nggak begitu, karena agama caranya kayak gitu. Biar pemahamanmu tentang Freud tidak ittihadul akil bimakul. Seandainya dia harus bersatu dengan versimu, bukan versinya Freud, bukan versinya Nietzsche. Jadi kenapa? Karena informasi yang keliru akan bikin rohani kita sakit. Kayak tadi, kenapa sih kok kamu jadinya nggak rindu sama Allah? Karena terlalu banyak kamu ittihad dengan yang tidak perlu. Ittihadul akil bil makulnya keliru. Yang kamu persatukan dengan dirimu tidak pas. Persatukan dengan yang pas saja. Ilm yang sesuai untuk gerakan harokah jauhariyahmu menuju kesempurnaan. Oke. Tentang kosmologi manusia. Ya, menurut Mula Sadra, manusia punya 3 kosmos. Yang pertama, alam Jabarut. Yang kedua, Misaliyah. Dan yang ketiga, Barzah. Alam Jabarut itu alam fisik. Tangan, kaki, hidung, mata, kumis, rambut, alam fisik. Kalau Misaliyah itu alam intelektual, rohani. Dan Barzah itu alam perantara. Kayak alam barzah itu kan, kubur itu kan perantara dari dunia nyata ke akhirat. Barzah juga alam perantara antara alam nyata dan alam rohani. Jadi ada talinya yang menghubungkan antara fisik kita dengan rohani kita, namanya barzah. Nah, tubuh manusia itu ada yang di alam fisik, ada yang di alam barzah. Cuma yang di alam barzah itu sifatnya rohani. Kalau menurut Mula Sadra itu kayak cermin, kayak imajinasi kita dalam mimpi. Mimpi itu kan nggak ada materinya, nggak ada ruangnya. Tapi tetap kamu ketemu materi kan dalam mimpi. Ketemu temenmu, ketemu mobil, ketemu laptop, ketemu gunung, ketemu kampus. Yang kamu temui itu materi, tapi dia tidak ada materinya. Itu alam barzah. Nah, nanti di hari kiamat, ini kan dia Mula Sadra mencoba mengatasi perdebatan antara Ibn Rus dan Ghazali. Yang dibangkitkan itu ya jasad kita, cuma bukan jasad fisik yang duniawi, tapi jasad fisik yang tadi barzakhi tadi.
Jasad fisik yang bisa ditemui di mimpi, jasad fisik yang bisa ditemui di imajinasi. Kan ada perdebatan antara Ghazali dan Ibn Rus, meskipun gak sejaman. Katanya Ghazali mengkritik Ibn Sina bahwa katanya Ibn Sina besok yang disiksa itu rohaninya. Karena jasad kan sudah hancur begitu dikubur di tanah. Ghazali gak setuju. Kalau Quran bilang dibangkitkan jasmaninya, ya jasmaninya. Toh Allah bisa membangkitkan lagi jasmani yang hancur jadi utuh lagi. Katanya Ibn Rus, ya kalau gitu Allah tidak adil dong. Yang melakukan amal baik dan perbuatan dosa kan jasad yang lama. Sekarang yang disiksa dikasih ganjaran kok jasad yang baru. Nggak adil. Jasad lama kan jelas sudah hancur. Sekarang dikasih jasad baru lagi. Berarti ya yang dihukum tetap rohaninya. Wong yang namanya sakit itu kan tidak tergantung jasad. Sakit itu kan fenomena rohani. Kamu disiksa, dipukul sampai kesakitan. Yang sakit itu kan rohani. Mayat itu ketika rohani sudah pergi, mbok kamu banting, kamu bantai, kamu mutilasi juga, dia tidak merasa kesakitan. Jadi katanya Ibn Rus, enggak, besok disiksa di neraka itu ya cukup rohaninya. Jadi neraka enggak butuh palu, enggak butuh gergaji, enggak butuh, tinggal dikasihkan rasa sakit kayak di palu, rasa sakit kayak di gergaji, selesai. Mula Sadra ngasih solusi, ya memang mungkin bukan jasad yang jasad hancur itu, tapi jasad yang sifatnya barzakhi. Jasad yang tidak fisik, tapi bagian dari diri kita. Nah itu meskipun sebenarnya nanti kalau ada Ibn Rus mungkin bisa dibantah lagi itu. Ya podo wae. Rohani itu. Jadi tidak dalam bentuk fisik tapi dalam bentuk identitas. Tapi yang jelas ada alam jabarut, alam misaliyah, alam barza. Di atas itu ada namanya alam malakut nantinya. Sampai nanti puncaknya ya alam ketuhanan, alam lahut. Oke, itu kosmologi.